Aku buat mantan mertua dan mantan suami yang membuangku bak sampah, berlutut dan menyesal di hadapanku, setelah ku datang ke rumah mereka dengan jet pribadi. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas, seolah-olah baru terjadi kemarin. Hari ketika aku kehilangan segalanya, suamiku, keluargaku, dan harga diriku. Semua lenyap dalam satu percakapan dingin yang tak pernah kuduga akan datang. Namaku Rani, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai pelayan hotel di sebuah kota kecil. Aku tidak pernah mengeluh tentang hidupku. Meski pekerjaanku sederhana, aku selalu bersyukur bisa bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang setiap harinya. Di antara mereka, ada Ferry, seorang tamu tetap hotel tempat aku bekerja. Ia sering datang untuk rapat bisnis, dan kami mulai berbincang ringan di sela-sela kesibukannya. Awalnya hanya sekadar basa-basi, tapi lama-kelamaan, hubungan kami semakin dekat. Ferry bukanlah pria yang sempurna, tapi ia baik hati dan menyenangkan. Ia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi, sesuatu yang jarang kudapatkan dari orang lain. Ketika ia melamarku, aku merasa seperti mendapatkan tiket menuju kebahagiaan yang selama ini kuinginkan. Meski aku tahu bahwa keluarganya cukup kaya, aku tidak pernah peduli dengan harta atau status. Bagiku, cinta adalah hal yang paling penting. Namun, ternyata aku salah besar. Setelah menikah, aku harus tinggal bersama keluarga Ferry. Baru beberapa bulan, aku mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari Butari, ibu Ferry. Ia memandang rendah pekerjaanku sebagai pelayan hotel. Setiap kali aku mencoba membantu di rumah, ia selalu berkomentar sinis. Anak muda seharusnya punya ambisi lebih daripada sekadar menjadi pelayan. Aku mencoba mengabaikan komentar-komentarnya, berpikir bahwa mungkin ia hanya butuh waktu untuk menerimaku. Namun semakin lama, sikapnya semakin buruk. Ia mulai membatasi akses Ferry padaku, bahkan sering menginterogasi suamiku tentang apakah aku benar-benar cocok untuk keluarga mereka. Ferry sendiri tampak bimbang. Kadang ia membela aku, tapi lebih sering diam saat ibunya menyerangku dengan kata-kata kasar. Hingga akhirnya, hari itu tiba. Butari memanggilku ke ruang tamu pada suatu sore. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi sedikit pun. Di sampingnya duduk Ferry, dengan kepala tertunduk, seolah tidak berani menatapku. Aku langsung merasakan firasat buruk. "Rani," katanya dengan nada tajam, "kami sudah memutuskan bahwa kamu tidak cocok menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu terlalu rendah untuk Ferry. Kami ingin kamu menandatangani surat cerai ini." Aku terdiam. Tubuhku rasanya lumpuh, tak bisa bergerak atau berkata apa-apa. Aku menatap Ferry, berharap ia akan membantah ibunya, tapi ia hanya duduk di sana, tanpa suara. Hatiku hancur. Tidak hanya karena ia menceraikanku, tapi juga karena ia membiarkan ibunya mengambil alih hidupnya. "Kenapa?" tanyaku pelan, suaraku gemetar. "Kenapa kalian melakukan ini?" Butari tersenyum sinis. "Kamu pikir Ferry pantas bersama seseorang sepertimu? Kamu hanya pelayan hotel, Rani. Kamu tidak memiliki masa depan. Lebih baik kamu pergi sebelum membuat malu keluarga ini lebih jauh." Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku berdiri tegak dan menatapnya lurus-lurus. "Baiklah," kataku dengan suara yang lebih mantap daripada yang kuduga. "Kalau begitu, aku pergi. Tapi ingat, aku tidak akan pernah meminta maaf atas siapa aku." Aku meninggalkan rumah itu tanpa membawa apa-apa selain pakaian di tubuhku. Hatiku hancur.
tapi aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah kembali ke sana. Setidaknya tidak dalam keadaan seperti ini. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa aku dipindahkan untuk bekerja di hotel cabang luar negeri. Awalnya, aku ragu, tapi aku tahu ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang diberikan oleh keluarga Ferry. Suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa mereka salah, dan aku yakin hari itu akan datang. Aku masih ingat hari pertama aku tiba di negara baru itu. Udara yang berbeda, bahasa yang asing, dan suasana yang begitu ramai membuatku merasa seperti seorang alien yang tersesat di dunia lain. Tapi aku tahu, ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan padaku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Hotel tempat aku bekerja adalah salah satu hotel mewah terbaik di kota itu. Dibandingkan dengan hotel kecil di kampung halamanku, tempat ini adalah surga bagi para tamu kaya dari seluruh dunia. Setiap sudutnya dipenuhi kemewahan, lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal yang megah, dan pelayanan yang begitu sempurna hingga setiap tamu merasa seperti raja. Namun, bagiku, semua ini bukanlah tentang kemewahan. Ini adalah tentang bertahan hidup. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa sukses meski tanpa dukungan siapapun. Jadi, aku bekerja keras, lebih keras daripada sebelumnya. Aku selalu tersenyum pada tamu, memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan jika itu hanya segelas air dingin di tengah hari yang panas. Aku ingin menunjukkan kepada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekadar pelayan hotel yang direndahkan Butari. Tidak lama setelah aku mulai bekerja, ada satu tamu tetap yang sering datang ke hotel. Namanya Alex. Ia adalah seorang pengusaha internasional yang sering mengadakan rapat bisnis di sini. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Ia tampak seperti tamu lainnya, sibuk, elegan, dan sedikit dingin. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ia berbeda. Suatu hari, ketika aku sedang melayani minuman untuk rapatnya, ia tiba-tiba berkata, "Kamu bekerja sangat baik. Apakah kamu selalu begini?" Aku terkejut. Biasanya, tamu tidak pernah memberikan komentar seperti itu. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Pak. Itu sudah menjadi tugasku." Ia mengangguk, lalu melanjutkan, "Aku sering melihatmu di sini. Kamu selalu tersenyum, bahkan ketika pekerjaanmu tampak melelahkan. Itu jarang ditemui." Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya mengucapkan terima kasih lagi dan melanjutkan pekerjaanku. Namun dari hari itu, Alex mulai sering berbicara denganku. Ia akan menanyakan kabarku, atau sekadar bercerita tentang perjalanannya. Awalnya, aku merasa canggung. Bagaimana mungkin seorang pria kaya seperti dia tertarik berbicara dengan seseorang sepertiku, tapi lama-kelamaan aku mulai merasa nyaman. Ia tidak pernah memandang rendah padaku, seperti yang dilakukan Butari. Sebaliknya, ia menghargai kerja kerasku. Suatu malam, setelah rapatnya selesai, Alex menghampiriku di depan lift. "Rani," katanya dengan nada lembut, "bolehkah aku mengajakmu makan malam?" Aku terdiam. Pikiranku langsung kembali ke Ferry, pada pernikahan yang gagal, dan pada semua rasa sakit yang kurasakan. Apakah aku siap untuk membuka hatiku lagi? Tapi ada sesuatu dalam tatapan Alex yang membuatku percaya bahwa ia
Berbeda, ia tidak mencoba memanfaatkanku atau merendahkanku. Ia hanya ingin mengenaliku lebih baik. Akhirnya, aku mengangguk. Baiklah, kataku pelan. Malam itu, kami pergi ke restoran kecil yang tenang. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaanku, tentang perjalanannya, dan tentang kehidupan secara umum. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa seperti seseorang yang layak diperhatikan. Alex mendengarkan setiap kata yang kuucapkan, tanpa menghakimi atau meremehkanku. Seiring waktu, hubungan kami semakin dekat. Alex sering mengajakku keluar, dan kami mulai saling mengenal lebih dalam. Ia menceritakan tentang keluarganya yang tinggal di negara lain, tentang ambisinya dalam bisnis, dan tentang betapa ia selalu merasa kesepian karena kesibukannya. Aku, di sisi lain, menceritakan tentang masa laluku, tentang Ferry, tentang perceraian, dan tentang semua rasa sakit yang kurasakan. Alex mendengarkanku dengan penuh empati, dan ia tidak pernah mencoba memaksaku untuk melupakan masa lalu. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Setelah beberapa bulan bersama, Alex akhirnya melamarku. Ia membawa aku ke sebuah restoran mewah di tepi pantai, dengan lilin-lilin yang menyala di sekitar meja. Ketika ia berlutut dan mengeluarkan cincin dari kotak kecil itu, aku tidak bisa menahan air mataku. "Rani," katanya dengan suara yang penuh keyakinan, "kamu telah mengubah hidupku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Aku tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk dan memeluknya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai, bukan karena status sosial, bukan karena penampilan, tapi karena aku adalah diriku sendiri. Setelah pernikahan kami, hidupku berubah drastis. Alex memberiku segala yang aku butuhkan, sebuah apartemen mewah di pusat kota, mobil yang nyaman, dan bahkan jet pribadi untuk bepergian. Semua ini terasa seperti mimpi. Tapi yang paling penting, ia memberiku rasa aman dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, meski hidupku sekarang penuh dengan kemewahan, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku belum melupakan apa yang dilakukan keluarga Ferry padaku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku harus kembali ke kampung, halamanku dan membuktikan pada mereka bahwa mereka salah menilai aku. Dan aku yakin hari itu akan segera tiba. Setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri, aku mulai merasa rindu pada kampung halamanku. Bukan karena aku ingin kembali ke kehidupan yang dulu, aku sudah jauh melampaui itu. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang ingin membuktikan kepada orang-orang yang pernah meremehkanku bahwa mereka salah. Salah besar. Aku berbicara dengan Alex tentang rencana untuk kembali ke kampung halamanku. Awalnya, ia tampak sedikit ragu. "Apakah kamu yakin ingin kembali ke sana?" tanyanya hati-hati. "Aku tidak ingin kamu terluka lagi." Aku tersenyum padanya, menyentuh tangannya dengan lembut. "Aku tidak akan terluka," kataku mantap. "Aku hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari baik-baik saja." Alex mengangguk, memahami tekadku. Ia selalu mendukungku, apapun keputusanku. "Kalau begitu, kita akan pergi bersama," katanya. "Kamu tidak harus melakukannya sendirian." Aku merasa lega dan bahagia mendengar kata-katanya. Aku tahu aku tidak sendirian lagi. Aku memiliki Alex sekarang, dan ia adalah benteng yang melindungiku dari semua keraguan dan ketakutan
yang mungkin masih tersisa di benakku. Beberapa minggu kemudian, kami tiba di bandara lokal di kampung halamanku. Kami datang dengan jet pribadi, Alex, sesuatu yang belum pernah terlihat di kota kecil ini. Begitu kami turun dari pesawat, aku bisa melihat tatapan terkejut dari orang-orang di sekitar. Kabar kedatanganku dengan jet pribadi langsung menyebar seperti api di seluruh kampung. Dalam waktu singkat, hampir semua orang tahu bahwa aku, Rani, mantan pelayan hotel yang dulu direndahkan, kini hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Aku memutuskan untuk menginap di sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat yang dulunya hanya menjadi tempat kerjaku. Sekarang, aku berjalan melewati lobi dengan gaun elegan dan tas desainer, diiringi oleh suamiku yang tampan dan percaya diri. Para staf hotel yang dulu bekerja bersamaku tampak terkejut melihatku. Beberapa dari mereka bahkan mendekat untuk menyapaku dengan senyum malu-malu. "Rani, apakah itu benar-benar kamu?" tanya seorang mantan rekan kerjaku, Sari, dengan nada tak percaya. Aku tersenyum dan memeluknya. "Ya, ini aku. Bagaimana kabarmu, Sari?" Ia tertawa kecil, matanya penuh kekaguman. "Wah, kamu benar-benar berubah." Aku tidak bisa mempercayainya. Aku hanya tersenyum, merasakan kebanggaan yang tak terucapkan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan. Bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, meski dulu banyak orang meragukanku. Namun ada satu hal yang belum kulakukan, aku belum mengunjungi rumah mantan mertuaku. Aku tahu, ini adalah bagian yang paling penting dari kepulanganku. Aku harus menghadap Butari dan Ferry, orang-orang yang dulu membuangku tanpa ampun. Aku harus melihat reaksi mereka ketika mereka menyadari bahwa aku bukan lagi wanita miskin yang mereka remehkan. Ketika aku memberitahu Alex tentang rencanaku, ia mengangguk setuju. "Lakukan apa yang kamu anggap perlu," katanya. "Aku akan selalu ada di sisimu." Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Butari. Aku tahu, ini akan menjadi momen yang penuh emosi, tapi aku siap. Aku mengenakan pakaian terbaikku, sebuah gaun sutra yang elegan dengan aksesori mahal. Aku juga memastikan jet pribadi Alex terparkir dengan sempurna di landasan bandara dekat rumah mereka. Aku ingin mereka melihatnya. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak lagi sama dengan wanita yang mereka ceraikan bertahun-tahun lalu. Saat aku tiba di depan rumah itu, jantungku berdebar kencang. Aku mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Butari membukanya. Wajahnya langsung berubah saat melihatku. Matanya melebar, dan mulutnya terbuka seperti ikan yang kehabisan air. "Rani?" katanya dengan suara gemetar. Aku tersenyum dingin. "Halo Butari, lama tidak bertemu." Di belakangnya, Ferry muncul dengan wajah pucat. Ia tampak seperti melihat hantu. "Rani, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku tidak menjawab langsung. Sebaliknya, aku melangkah masuk ke dalam rumah, melewati mereka dengan percaya diri. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tahu, mereka sudah mendengar kabar tentang kedatanganku dengan jet pribadi, dan sekarang mereka melihatnya sendiri. "Bagaimana kabarmu, Ferry? Dan kamu, Butari?" Tanyaku dengan nada santai, seolah-olah aku baru saja bertemu teman lama. Butari tampak panik. "Rani, apa yang terjadi padamu? Kamu sudah berubah." Aku tertawa kecil, tapi ada nada sinis di dalamnya. "Tentu saja aku berubah. Setelah kalian membuangku seperti sampah,
Aku memutuskan untuk membangun hidupku sendiri. Dan ternyata, aku bisa melakukannya dengan sangat baik. Ferry mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar gugup. Rani, kami minta maaf atas apa yang terjadi dulu. Aku memotongnya dengan cepat. Maaf, sekarang kalian minta maaf? Setelah bertahun-tahun meninggalkanku tanpa sedikit pun penyesalan? Butari mencoba mendekatiku, wajahnya penuh rasa bersalah. Rani, tolong. Kami salah menilaimu. Kami tidak tahu kalau kamu bisa menjadi seperti ini. Aku menatapnya lurus-lurus dengan tatapan yang penuh keyakinan. Terlambat, Butari. Terlambat untuk meminta maaf. Aku sudah melupakan kalian semua. Aku punya kehidupan baru sekarang dengan orang yang benar-benar mencintaiku. Setelah itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Mereka sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupku. Di dalam mobil, Alex menatapku dengan senyum bangga. Kamu hebat, Rani, katanya. Kamu sudah membuktikan semuanya. Aku tersenyum padanya, merasa lega dan puas. Akhirnya, aku berhasil membuktikan bahwa aku bukan lagi wanita yang mereka remehkan. Aku adalah Rani, wanita yang kuat, mandiri, dan layak mendapatkan segala kebahagiaan yang kini kumiliki. Setelah meninggalkan rumah Butari dan Ferry dengan perasaan lega, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Namun, aku tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Aku masih harus menghadapi mereka satu kali lagi. Tidak untuk membalas dendam, tapi untuk menutup babak lama dalam hidupku secara permanen. Beberapa hari setelah kunjungan pertamaku ke rumah mereka, aku mendapat kabar bahwa Butari dan Ferry mencoba menghubungiku melalui beberapa teman lama di kampung. Mereka ingin bertemu denganku lagi. Awalnya aku ragu, apakah mereka benar-benar ingin meminta maaf atau hanya ingin memanfaatkan keadaanku yang sekarang. Tapi Alex meyakinkanku bahwa aku tidak perlu takut. Kamu sudah lebih kuat dari mereka, katanya. Jika mereka ingin bicara, biarkan mereka. Kamu tidak perlu memberikan apapun selain jawaban jujur. Akhirnya, aku memutuskan untuk memberi mereka kesempatan terakhir. Aku mengundang mereka ke hotel tempat aku menginap, tempat yang dulunya hanya menjadi tempat kerjaku. Aku ingin mereka melihat betapa jauh aku telah melangkah dari kehidupan yang dulu mereka anggap rendah. Hari itu tiba. Aku menunggu mereka di salah satu suite mewah di lantai atas hotel. Dengan pakaian elegan dan riasan yang sempurna, aku duduk di sofa besar sambil menikmati secangkir teh. Ketika pintu suite terbuka, Butari dan Ferry masuk dengan langkah gugup. Wajah mereka penuh ketakutan dan rasa bersalah. Mereka tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Sombong dan angkuh. Rani. Butari mulai berbicara dengan suara gemetar. Kami minta maaf atas semua yang telah kami lakukan padamu. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Aku tidak ingin menunjukkan emosi apapun. Aku hanya ingin mendengar apa yang mereka katakan. Ferry melanjutkan, suaranya terdengar seperti orang yang kehabisan harapan. Kami salah menilaimu, Rani. Kami pikir kamu tidak cocok untuk keluarga kami. Tapi ternyata, kamu jauh lebih baik daripada yang kami bayangkan. Butari menambahkan dengan cepat. Kami tahu kami telah berbuat salah.
Kami hanya ingin meminta maaf. Kami tidak tahu kalau kamu bisa menjadi seperti ini. Begitu sukses, begitu bahagia. Aku mendengarkan mereka dengan tenang, tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun oleh kata-kata mereka. Aku tahu mereka hanya mencoba menyelamatkan harga diri mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar peduli padaku. Jika mereka benar-benar peduli, mereka tidak akan membuangku begitu saja dulu. Terima kasih atas permintaan maafmu, kataku akhirnya, dengan nada datar. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya, ini sudah terlambat. Butari tampak panik. Rani, tolong, apakah ada cara agar kami bisa memperbaiki semuanya? Kami benar-benar menyesal. Aku tersenyum dingin. Tidak ada yang bisa kalian perbaiki. Aku sudah melupakan kalian semua. Aku punya kehidupan baru sekarang, dengan orang yang benar-benar mencintaiku dan menghargai aku apa adanya. Ferry mencoba berbicara lagi, tapi aku memotongnya dengan cepat. Kamu tahu, Ferry, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya kecewa karena kamu membiarkan ibumu mengendalikan hidupmu. Kamu tidak pernah berdiri untuk dirimu sendiri, apalagi untukku. Itulah alasan utama mengapa kita tidak bisa bersama. Ferry menundukkan kepala, tidak bisa berkata apa-apa. Butari mencoba mendekatiku, matanya berkaca-kaca. Rani, kami benar-benar minta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah ada cara agar kamu bisa memaafkan kami? Aku menatap mereka dengan tegas. Memaafkan adalah hal yang mudah, Butari. Tapi melupakan, itu yang sulit. Dan aku tidak ingin melupakan apa yang kalian lakukan padaku. Karena itulah yang membuatku menjadi wanita yang sekarang. Jadi, aku tidak akan memaafkan kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja tanpa kalian. Setelah itu, aku berdiri dan mengisyaratkan bahwa percakapan ini sudah selesai. Butari dan Ferry tampak putus asa, tapi aku tidak peduli. Mereka sudah kehilangan kesempatan mereka untuk menjadi bagian dari hidupku. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada masa depanku. Saat mereka pergi, aku merasa seperti beban terakhir yang tersisa di hatiku, akhirnya hilang. Aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, aku bisa menutup babak lama dalam hidupku dan melangkah maju tanpa rasa penyesalan. Setelah pertemuan terakhir dengan Butari dan Ferry, aku merasa seperti akhirnya menutup pintu yang lama terbuka di hatiku. Pintu itu penuh dengan rasa sakit, kemarahan, dan penyesalan. Sekarang, pintu itu telah tertutup rapat, dan aku bisa melihat ke depan tanpa beban masa lalu yang menghantui. Aku kembali ke hotel tempat aku menginap, dan Alex sudah menungguku di suite. Ia tampak khawatir saat melihatku masuk, tapi aku tersenyum padanya. Senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Semua sudah selesai, kataku pelan. Aku sudah menutup babak itu. Alex mendekatiku dan memelukku erat. Kamu hebat, Rani. Aku bangga padamu. Aku membenamkan wajahku di dadanya, merasakan kehangatan dan ketenangan yang selalu ia berikan. Selama bertahun-tahun, aku mencoba membuktikan pada dunia bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Tapi sekarang, aku tidak perlu lagi membuktikan apapun. Aku hanya ingin hidup dengan damai, bersama orang yang benar-benar mencintaiku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk tinggal lebih lama di kampung halamanku. Bukan karena aku ingin mengingat masa lalu, tapi karena aku ingin memberi diriku waktu untuk benar-benar melepaskan semuanya. Aku mengunjungi beberapa teman lama, termasuk Sari,
mantan rekan kerjaku di hotel. Kami duduk bersama di sebuah kafe kecil, bercerita tentang kehidupan kami masing-masing. "Rani, kamu benar-benar berubah," kata Sari sambil tersenyum. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seperti kamu sekarang." Aku tertawa kecil. Aku juga tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Tapi kadang-kadang, hidup memberi kita kejutan yang tak terduga. Sari mengangguk, matanya penuh kekaguman. "Kamu layak mendapatkan semua ini, Rani. Kamu adalah wanita yang kuat." Aku tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata itu dari seseorang yang dulu mengenaliku sebagai pelayan hotel biasa. Aku tidak pernah merasa malu dengan pekerjaanku dulu. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menjadi lebih dari itu jika aku mau. Akhirnya, tiba waktunya bagi aku dan Alex untuk kembali ke rumah kami di luar negeri. Sebelum pergi, aku mengunjungi makam ibuku. Aku belum pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya setelah semua yang terjadi dalam hidupku. Dengan bunga segar di tanganku, aku duduk di depan nisannya dan mulai berbicara. "Ibu, aku harap kamu bisa melihatku sekarang," kataku pelan, suaraku sedikit bergetar. "Aku sudah melewati banyak hal, tapi aku berhasil. Aku bahagia sekarang, Ibu. Aku punya suami yang mencintaiku, kehidupan yang indah, dan aku tidak lagi merasa takut akan masa depan." Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, rasa syukur, dan cinta. Aku merasa seperti ibuku ada di sana, mendengarkan setiap kata yang kuucapkan, dan tersenyum untukku. Setelah beberapa saat, aku bangkit dan mengusap air mataku. "Terima kasih, Ibu, untuk segalanya." Ketika aku dan Alex kembali ke rumah kami di luar negeri, aku merasa seperti memulai lembaran baru yang benar-benar bersih. Aku tidak lagi dibebani oleh masa lalu. Semua rasa sakit, kemarahan, dan dendam telah hilang, digantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan. Hidupku sekarang jauh dari sempurna, tapi aku tidak lagi mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin menjalani setiap hari dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Alex selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah yang aku ambil. Bersamanya, aku merasa seperti aku bisa menghadapi apapun yang datang dalam hidupku. Suatu hari, saat kami duduk di tepi kolam renang di halaman belakang rumah kami, Alex menatapku dengan senyum lembut. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Aku tersenyum padanya. "Aku hanya berpikir betapa beruntungnya aku. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi sekarang aku memiliki segalanya." Alex menggenggam tanganku erat. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Rani. Dan aku akan selalu ada di sisimu apapun yang terjadi." Aku memeluknya, merasakan kehangatan dan cinta yang tak tergantikan. Aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan selalu baik-baik saja selama aku memiliki Alex di sisiku. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk pergi berlibur ke sebuah pulau pribadi menggunakan jet pribadi kami. Saat kami duduk di tepi pantai, menikmati matahari terbenam yang indah, aku merenungkan perjalanan hidupku. Dari seorang pelayan hotel yang direndahkan hingga menjadi wanita yang hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan, aku telah melalui banyak hal. Tapi yang paling penting, aku telah menemukan diriku sendiri. Wanita yang kuat, mandiri, dan layak mendapatkan cinta. Aku tidak lagi takut akan masa depan. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu baik-baik saja. Karena aku sudah membuktikan pada diriku sendiri
bahwa aku bisa melewati segala rintangan. Dan itulah akhir dari ceritaku, cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, membuktikan pada dunia bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan dan menemukan cinta sejati yang membuat hidupnya sempurna.